Hai teman-teman, yuk ikut sekolah minggu via Zoom. Kelas besar jam 9, kelas kecil jam 10.30. Yuk kita belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa memakai masker. Sampai jumpa di sekolah minggu. Hai, nama saya Johan. Saya akan memperagakan 7 langkah cuci tangan yang benar. Hai, saya namanya Gisela. Ini cara cuci tangan. 1. Nyalakan air lalu basahi tanganmu. 2. Ambil sabun. Lalu mulai menggosok tanganmu dari bagian telapak tangan ke punggung tangan, lalu kuku-kuku, jempol, sela-sela jari, buku-buku jari. Jangan lupa yang terakhir, pergelangan. Lalu bilas dengan air sampai bersih ya. Bye. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini Minggu 1 Agustus 2021 dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadi Putri Lamorahan. Pada ibadah kali ini kita bersama-sama turut mensyukuri 53 tahun PPK Tabita.
Tabita adalah salah satu badan pelayanan gereja yang hadir secara khusus untuk melayani keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan karena kehilangan anggota keluarganya. Pelayanan ini bermula dari keterpanggilan gereja untuk membantu anggota jemaat yang ingin memakamkan anggota keluarganya yang meninggal secara lebih pantas dengan peti jenazah yang lebih layak. Oleh berkat Tuhan dan pengelolaan yang sungguh atas talenta yang Ia percayakan, maka tahun ini PPK Tabita telah memasuki usia 53 tahun. Sungguh layak bersyukur kepada Tuhan, dan dalam ulang tahun yang ke-53 ini, PPK Tabita mengambil tema menjadi sahabat yang peduli. Dengan tema ini, PPK Tabita hendak menyaksikan betapa Tuhan sumber segala berkat telah memelihara dan memberikan kesempatan kepada PPK Tabita untuk mengolah berkat Tuhan. Dan karena itu, maka PPK Tabita terpanggil untuk menyatakan syukurnya dengan komitmen pelayanan untuk menjadi sahabat yang peduli. Dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita menyambut undangannya untuk menikmati persekutuan dan perjumpaan dengan Dia dan persekutuan dengan sesama lewat ibadah kita. Sungguh layak kita berkumpul dalam kesungguhan dan iman kepadanya. Mari kita naikkan pujian kita kepadanya dengan sukacita. Kita sambut kehadirannya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki ibadah persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Dengan pengakuan bahwa semua ini terjadi karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan sumber segala berkat yang menjadikan segala sesuatu dan memelihara dengan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Dan memberkati saudara juga. Tuhan bekerja dalam lintasan waktu yang kita jalani. Dan kita berkarya mengisi lintasan waktu tersebut dengan semua yang Tuhan kehendaki. PPK Tabita hadir sebagai sobat di kala duka. Dalam kedukaan mereka yang kehilangan orang yang dikasihinya. Selama waktu itulah kasih setia Tuhan tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Mazmur 102 ayat yang ke-27. Terpujilah Tuhan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Umat Tuhan, mari kita memasuki syukur dan sukacita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 244 bait 1 dan 2. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh.
Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Umat Tuhan, mari kita datang kepadanya dalam doa untuk mengakui dosa kita. Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang memanjatkan doa kami di hadapan-Mu. Betapa kami sungguh merasakan cinta kasih dan kemurahan-Mu senantiasa yang dilimpahkan bagi kami. Cinta kasih dan kemurahan yang membuat kami merasakan betapa berkat-Mu selalu melampaui apa yang dapat kami duga. Namun di atas semuanya, kami harus mengaku betapa kami acap kali menyia-nyiakan berkat dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami dapat menghadirkan diri kami dengan lebih bermakna bagi sesama. Ampuni kami jika kami kurang menghargai setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kami dan membiarkan talenta tersebut terpendam tanpa dikelola. Tuhan, mampukanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh tanggung jawab, sehingga dimanapun kami dihadirkan, maka kami boleh mempersaksikan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, jika kami pun kerap kali tidak terlalu peduli dengan mereka yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Mereka yang menjalani kehidupan tanpa teman, sahabat, maupun saudara. Jadikanlah kami sebagai sahabat bagi setiap orang. Secara khusus mereka yang ditinggalkan dalam kesedihan, duka cita, dan kehilangan orang yang mengasihi dan dikasihi. Jadikanlah kami sebagai sahabat yang selalu peduli bagi sesama kami, sebagaimana kami juga boleh merasakan kepedulian-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dalam pertolongan-Mu, kami telah berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 34 bait 1 dan 2, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ketika kita mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Allah, maka Allah kita akan menganugerahkan pengampunan dosa bagi setiap kita. Seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari dengan bangkit berdiri, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36, bait yang pertama dan kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pembacaan Alkitab kita diambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Mazmur 78 ayat 23 sampai 29. Saya akan membacakannya buat kita semua. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan mengiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Bacaan kedua diambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Saya akan membacakannya buat kita semua. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, menyimpan dalam hati, dan memberlakukan dalam seluruh kehidupan keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya sangat berharap kita semua sedang berada dalam keadaan bersukacita. Karena hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tidak pelak lagi kita masih berada dalam kondisi pandemi yang tidak mudah. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang sedang bergumul dengan virus COVID-19. Ada juga mungkin dari Bapak Ibu sekalian
saudara-saudara sekalian yang bergumul dengan pekerjaan, dengan pendapatan yang terus menurun, dengan sekolah, dengan kuliah, dan berbagai macam kondisi-kondisi hidup yang datang di tengah pandemi yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Tapi sukacita akan menolong kita untuk menjalani kehidupan. Sukacita akan menolong kita untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena sukacita sejati datangnya dari Tuhan. Pada minggu pertama bulan Agustus ini, kita akan bersama-sama belajar dari satu tema yang diangkat di dalam hari ulang tahun PPK Tabita. Hari ini kita mau belajar untuk menjadi sahabat yang peduli. Mungkin setiap kita bertanya, bagaimana saya bisa menjadi seorang sahabat yang peduli ketika saya sendiri tidak punya sahabat di tengah kondisi saya? Bagaimana saya bisa menjadi sahabat yang peduli padahal saya juga punya begitu banyak persoalan yang harus saya hadapi? Bagaimana saya bisa peduli akan kebutuhan orang lain ketika kebutuhan saya sendiri belum bisa terpenuhi? Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, jangan khawatir. Karena mungkin kita saat ini tidak punya sahabat manusia yang semua mungkin juga sedang bergumul. Tapi kita punya seorang sahabat yang ada di surga, juga ada di bumi. Dia menemani kita, menolong kita, memberikan kepada kita berkat yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Dialah sobat kita yang setia, Yesus Kristus. Dan hari ini kita mau merenungkan betapa kita punya sahabat yang peduli. Dan kita juga mau menjawab panggilan agar kita betul-betul bisa jadi sahabat yang juga peduli terhadap orang lain. Bapak Ibu sekalian, tema ulang tahun PPK Tabita hari ini pertama-tama membawa kita pada sebuah penyadaran bahwa kita manusia butuh teman. Tidak ada satupun dari manusia yang tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan sahabat. Setiap kita membutuhkan sahabat di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat perjanjian lama dalam Kejadian 2 ayat 18, dikatakan bahwa tidak baik bila manusia sendiri. Bukan tidak bisa. Di tengah kehidupan yang makin individual, manusia seringkali memilih untuk sendiri. Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu sendiri tanpa ada gangguan dan interupsi dari orang lain. Tapi pada kenyataannya, kita sebagai manusia tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain untuk menanam padi, untuk menenun kain-kain yang akan dijahit menjadi baju. Bahkan kita juga membutuhkan penjahit-penjahit yang terampil untuk membuatkan baju bagi kita. Kita butuh orang lain dan tidak bisa kita hidup sendiri. Namun tentunya orang lain belum tentu bisa jadi sahabat. Mungkin mereka ada sekedar menjadi pelengkap kehidupan kita atau menolong kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Seorang sahabat lebih dari sekedar sesama manusia. Seorang sahabat lebih bahkan dari sekedar kawan yang akrab, yang mungkin juga sekedar kenal. Karena kawan akrab belum tentu punya karakter-karakter yang akan kita bahas pada hari ini. Kita mau belajar menjadi sahabat pertama-tama dari Kristus sang sahabat sejati itu. Jadi mari kita lihat apa saja karakter sahabat yang ada pada diri Kristus. Yang pertama adalah seorang sahabat itu memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap orang-orang yang dikasihinya.
Kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini dari Mazmur 78 ayat 23 sampai 29, di situ diceritakan bagaimana Allah peduli, bagaimana Allah mengenal keinginan dan kebutuhan orang Israel. Dan dia memenuhi kebutuhan itu. Karena seorang sahabat seringkali hanya dengan mendengar atau melihat, ia dapat mengetahui perubahan atau perbedaan yang ada pada sahabatnya. Baik itu kondisi hati, perasaan, pikiran, dan lain sebagainya. Ia tahu sahabatnya ketika sahabatnya berada di dalam kondisi tertekan atau mengalami pergumulan. Ia mengenal segala sesuatu tentang sahabatnya, baik yang disuka ataupun tidak disuka, baik yang dibutuhkan ataupun yang tidak dibutuhkan. Seorang sahabat mampu melihat hal-hal yang tersembunyi dalam diri sahabatnya. Tapi ketika dia tahu hal-hal yang tersembunyi itu, dia menggunakannya untuk mencoba peduli, untuk melakukan apa yang dapat dia lakukan untuk membangun kehidupan sahabatnya, dan bukan untuk mengumbar atau bahkan untuk menjadi senjata menikam dari belakang. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang peka. Kita mau belajar untuk peka juga terhadap kebutuhan orang lain. Karakter yang kedua adalah seorang sahabat sejati adalah seorang sahabat yang tulus. Seorang yang tulus, tidak ada udang di balik bakwan. Udang di balik bakwan tentunya enak Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika apa yang dimaksud dengan udang di balik bakwan di sini adalah ketika orang mau menolong seseorang tapi punya niat yang buruk. Seseorang mau memberikan sesuatu, memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya, tapi punya alasan di belakangnya. Bahkan alasannya sifatnya egois, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Seorang sahabat yang tulus menunjukkan kepeduliannya atas dasar kasih dan bukan sekedar kasihan. Dan ketika ia mau melakukan yang terbaik, dia melakukannya untuk dalam rangka membangun, mengembangkan, meningkatkan kualitas sesamanya. Dia tidak akan memberi sisa atau sekedar kebetulan ada. Dia memberikan dan menyisihkan yang terbaik bagi sahabat-sahabatnya. Karakteristik yang ketiga adalah seorang sahabat ada dalam setiap waktu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak asing dengan ayat dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat yang sejati ada di dalam setiap waktu. Tidak hanya ketika senang, tidak hanya saat suka, tidak hanya ketika segala sesuatu berjalan baik-baik saja, atau mungkin bahkan ketika kita dapat THR, dapat berkat, menang lotre, dan lain sebagainya. Ia akan ada pada saat duka, saat sedih, saat buntung, dan bukan untung. Bahkan seorang sahabat sejati adalah seorang yang ada pada titik-titik terendah. Dia hadir dalam tangis, dia hadir dalam pilu, dalam kesakitan, dalam kecewa, dalam duka. Bahkan ketika dia tidak paham sekalipun bagaimana harus bertindak, bagaimana harus merespon sahabatnya, dia tetap ada. Saya punya seorang sahabat yang luar biasa. Bukan hanya Yesus, Tuhan memberikan kepada saya seorang sahabat yang luar biasa melalui diri suami saya. Ketika saya ada di dalam pergumulan, dan mungkin dia tidak mengerti bagaimana menolong saya untuk keluar dari pergumulan itu, dia hanya duduk di samping saya dan berkata kepada saya, "Mah, Papa tahu Mama dalam keadaan yang tidak nyaman. Papa tahu Mama sedang sedih. Papa tahu Mama merasa sakit.
Dan papa nggak tahu harus bagaimana. Yang papa bisa lakukan adalah papa menemani mama. Papa akan menemani mama berjuang. Papa di sini. Bapak Ibu, mungkin apa yang dikatakan suami saya tidak menolong saya menyelesaikan persoalan saya. Tapi apa yang dikatakan oleh dia, bahwa dia ada untuk saya, untuk menemani saya, untuk menolong saya, memberikan saya semangat dan menolong saya untuk berjuang. Bagi saya itu adalah bentuk kasih dan kepedulian yang sejati. Karena seringkali kasih tidak bisa dimengerti. Karena kasih bukan untuk dimengerti, tapi untuk ditunjukkan lewat pemberian diri. Karakter yang keempat dari seorang sahabat tidak akan menjerumuskan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau mungkin hafal ayat ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita tahu bahwa kita punya berbagai macam teman. Ada teman-teman yang baik, ada teman-teman yang menjerumuskan kita. Ada teman-teman yang bisa memberikan kepada kita pertolongan dengan sungguh, bahkan memberikan kepada kita jalan keluar. Tapi ada juga teman-teman yang bukan memberikan jalan keluar, bahkan menyandung kita dan membuat kita jatuh, tergeletak. Seorang sahabat yang baik tidak akan menjerumuskan. Dia akan selalu mendorong sahabat-sahabatnya dalam terang dan kebenaran. Dia akan dengan setia menjadi pengingat, penasehat, memberi teguran dalam kelembutan dan kesabaran. Dan dia tidak akan menyerah untuk menjawab kebutuhan sahabat-sahabatnya dengan nilai-nilai yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sahabat yang baik akan selalu menjadi penerang, bukan mematikan terang yang sudah ada di dalam diri sahabatnya. Dan karakter yang kelima, seorang sahabat adalah seorang yang akan selalu berada di pihakmu walaupun kau nampak kalah. Seorang sahabat yang baik adalah seorang yang akan selalu ada di sampingmu walaupun kau melakukan kesalahan. Sahabat yang baik adalah orang yang akan selalu ada menjadi penolongmu ketika kau mengecewakan dia. Seorang sahabat yang sejati akan selalu ada di pihakmu. Tentu bukan berarti sahabat yang baik itu akan selalu membenarkan segala sesuatu tindakan kita yang salah. Namun andai kata kita salah, dia tidak nyukurin kita, syukur lu. Kan gue udah bilang jangan pilih itu, lu pilih sih, bandel sih. Makanya sekarang tahu rasa deh. Itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik dan sahabat yang sejati, dia akan berdiri di samping kita dan mengatakan, mari maju lagi, jangan menyerah. Kegagalan hanyalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan hanyalah proses belajar. Kegagalan membuat kita tahu lebih banyak tentang diri kita. Mari bangkit lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan hal-hal yang menyakiti dia, membuat dia terluka, membuat dia sedih dan kecewa, dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia selalu ada menjadi penyemangat kita, penuntun kita, pelatih kita, yang selalu setia di samping kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seorang sahabat yang sejati akan selalu ada di dalam tim kita. Dia tidak akan berubah tim menjadi tim musuh. Maka dia akan mendorong kita untuk menjadi tim yang menang. Pemenang dalam hidup, pemenang dalam pergumulan, pemenang dalam menghadapi segala kelemahan-kelemahan kita, pemenang dalam menghadapi godaan dunia. Itulah sahabat sejati.
Jadi paling tidak hari ini kita coba untuk melihat ada 5 kriteria sahabat sejati yang ada pada diri Yesus yang patut kita teladani. Ingat tuh, yang pertama adalah peka, yang kedua adalah tulus, dan yang ketiga ada di setiap waktu, yang keempat tidak menjerumuskan, dan yang kelima akan selalu ada di pihakmu apapun yang terjadi. Tuhan ada ketika kita gagal. Tuhan ada ketika kita jatuh. Tuhan ada bahkan ketika kita menyangkal Dia dan menolak Dia. Dia tetap ada buat kita. Kini, panggilan menjadi sahabat itu juga diberikan kepada kita. Melalui pelayanannya, PPK Tabita telah melayani begitu banyak orang di dalam masa duka cita. Mungkin banyak dari Bapak Ibu sekalian yang masih asing dengan nama PPK Tabita. PPK Tabita adalah salah satu yayasan yang dibentuk oleh Sinode Gereja Kristen Indonesia wilayah Jawa Barat. Dan PPK Tabita ini melayani secara khusus di bidang kedukaan dan kematian. PPK Tabita tidak hanya melayani jemaat GKI saja, tapi sekarang PPK Tabita sudah melayani begitu banyak umat, termasuk umat yang berbeda agama. Dan melalui pelayanannya, PPK Tabita punya moto sahabat di kala duka. Hari ini pada ulang tahunnya, PPK Tabita mau mengajak kita juga bersama untuk melihat bahwa ada panggilan menjadi seorang sahabat. Ingat, kita punya sahabat. Mungkin bukan dalam rupa manusia pertama-tama, tapi kita punya sahabat yang justru tidak terbatas oleh kemanusiawian, yaitu Allah sendiri. Sahabat yang ada selama 24 jam. Bahkan sahabat terbaik kita sebagai manusia pun belum tentu ada bagi kita selama 24 jam. Tapi Allah kita punya waktu buat kita selama 24 jam. Dia akan menampung segala tangis dan ratap kita. Dia akan menjadi penolong yang luar biasa dalam setiap pergumulan kita. Pertanyaannya, ketika kita sudah mencoba untuk meneladani 5 karakter tadi yang dimiliki oleh Yesus, sekarang bagaimana cara menjadi sahabat yang terbaik itu? Sahabat yang peduli itu. Ada 2 hal yang perlu kita sadari dari bacaan kita, yaitu dari Amsal 3. Yang pertama, ketika kita sudah punya 5 karakter itu, tunjukkan 5 karakter itu kepada semua orang. Tunjukkan 5 karakter itu kepada semua orang. PK, tulus, ada setiap waktu, tidak menjerumuskan, dan selalu ada untuk mendukung kita. Kepada semua orang. Karena adakah orang yang tidak berhak memiliki sahabat? Adakah orang yang terlalu jahat sehingga tidak berhak memiliki seorang sahabat dalam hidupnya? Adakah orang yang terlalu buruk sehingga dia tidak layak untuk menerima kepedulian dan kebaikan dari orang lain? Tidak ada. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi dan mau berkarya, bahkan mati bagi semua orang. Karenanya, lakukanlah segala sesuatu itu untuk semua orang. Jadilah sahabat yang peduli untuk semua orang. Bahkan mungkin untuk orang-orang yang tidak terlalu kita kenal, orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang menganggap kita musuh, tetap lakukan. Karena sahabat bukan soal kenal
di mana rumahnya, kapan ulang tahunnya, siapa nama papa mama, suami istri dan anak-anaknya. Seorang sahabat ada kalanya mungkin dimulai dari orang asing yang berjumpa di tengah jalan, berjumpa di pasar, berjumpa di keramaian, namun memberi makna dalam perjumpaan itu. Lakukan kepada semua orang, karena kita tidak pernah tahu ternyata apa yang kita lakukan bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik. Apa yang kita lakukan dengan sederhana bisa menolong orang lain untuk mengenal siapa Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam bentuk kepedulian kita, pemberian kita, kebaikan kita dapat mengubah pikiran-pikiran negatif menjadi positif. Lakukan kepada siapapun. Dan yang kedua, lewat Amsal 3 ayatnya yang ke-28 dikatakan jangan menunda. Jangan menunda. Kenapa jangan? Menunda memberi kepada kita ruang di dalam pikiran kita maupun di dalam hati kita untuk dimasuki iblis dengan ragam pertimbangan dan pertanyaan yang mungkin akan menghambat kita menjadi berkat. Misalnya, ketika kita bilang besok ya, karena hati belum rela gitu kan, belum legowo, besok ya. Tapi sepanjang sore sampai malam kita bertanya, apa untungnya ya? Jangan-jangan dia mau nipu. Jangan-jangan besok ketemu orang lebih butuh, berkat saya nanti bisa lebih disalurkan buat orang yang lebih butuh daripada sama dia. Jangan-jangannya kebanyakan. Dan jangan-jangan itu seringkali datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Karena kalau hati sudah rela, mau untung ya rela, pastilah ya. Mau rugi juga rela, karena kita memang awalnya mau menolong. Awalnya mau meringankan beban. Awalnya mau memberi berkat, menjadi berkat buat orang lain. Lega, rela, mah tetap. Jangan menunda. Karena menunda juga bisa membuat kita mengalami penyesalan dan bukan pembelajaran. Penyesalan akan menghantui kita. Sedangkan pembelajaran akan membangun kehidupan dengan lebih baik. Misalnya begini, andai kata pertolongan kita, amin-amin, digunakan untuk nipu. Untuk tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang. Atau bahkan betul-betul untuk sekedar menipu. Untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Di sini kita belajar berhati-hati. Kita belajar menilai, menyeleksi. Kita belajar melihat segala sesuatu dengan cara yang baru, dengan persepsi yang baru. Itu yang disebut pembelajaran. Tapi ketika kita menunda menolong orang, lalu kemudian besoknya, dan kita ngomong tuh tadi besok ya, ternyata besoknya dia sudah tidak ada lagi karena pertolongannya terlambat, maka kita akan menyesal. Bila pertolongan yang seharusnya kita berikan kemarin, kita berikan dengan hati yang rela, mungkin kita tidak akan berkata, andai saja. Andai saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah meneladani dan terus belajar meneladani 5 karakter yang Kristus miliki, apa saja? Apakah Bapak Ibu sekalian, saudara masih ingat? Seorang sahabat harus tetap peka, seorang sahabat harus mau belajar tulus, seorang sahabat ada di dalam setiap waktu, seorang sahabat tidak akan menjerumuskan, dan seorang sahabat akan selalu berada di samping kita apapun yang terjadi.
Lakukan itu kepada semua orang dan jangan pernah tunda kebaikan. Karena Allah tidak pernah menunda, Allah selalu tepat waktu. Maka mohonkanlah kepada Allah agar kita juga menjadi sahabat-sahabat yang mampu menolong tepat waktu. Umat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengingat janji baptis kita. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau bersama-sama bersyukur atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini, kami tahu kami tidak sendirian. Walaupun kami harus menghadapi hidup yang naik turun, kami harus menghadapi hidup dalam kondisi yang sungguh tidak nyaman, dalam kondisi-kondisi yang sungguh membuat kami pilu, membuat kami marah, membuat kami kecewa, membuat kami sedih, membuat kami bingung, takut dan khawatir. Tapi Tuhan tetap ada dan tetap kami rasakan pertolongannya.
Karenanya Tuhan kami mau bersyukur. Hari ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk pemerintah kami, untuk presiden dan wakil presiden, para menteri, para lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk para petugas kesehatan yang harus berjuang sampai saat ini dengan resiko yang tidak kecil, bahkan banyak dari mereka juga yang wafat karena virus COVID-19 ini. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, kuatkan mereka. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan dan sukacita untuk menjalankan panggilan mereka. Juga untuk setiap aparat keamanan yang turut menjaga situasi Indonesia dalam penanganan COVID-19, di dalam menangani juga para buruh, pengemudi, warga masyarakat secara menyeluruh, menertibkan mereka sehingga mereka tetap taat pada prokes Tuhan. Tuhan tolonglah mereka, berikan mereka kesabaran. Berikan kepada mereka hikmat, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka putuskan sungguh menjadi hal yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur untuk vaksinasi yang sudah berjalan dan semakin banyak orang yang telah divaksinasi. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menolong agar proses vaksinasi ini dapat dilakukan secara optimal, berjalan dengan baik, dan dapat dilakukan di seluruh bagian Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk gereja-gereja di dalam ibadah virtual maupun yang mulai menyelenggarakan ibadah onsite. Tuhan kiranya yang pimpin Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil berkaitan dengan kondisi pandemi yang juga naik turun ini. Tuhan kiranya Engkau yang memberikan kepada pemimpin-pemimpin gereja kebijaksanaan untuk memutuskan segala sesuatu yang terbaik, untuk memutus rantai virus COVID-19, untuk menjadikan kehidupan di dalam komunitas menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kami tahu setiap kami punya tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan PPK Tabita. Mampukan mereka melakukan pelayanan dalam situasi pandemi ini. Lindungilah mereka, lingkupilah mereka, dan biarlah mereka menjadi berkat, terutama bagi keluarga-keluarga yang berduka, yang harus kehilangan anggota keluarga di tengah pandemi ini. Tuhan, jadikan mereka sahabat, jadikan mereka perpanjangan tangan kasih Tuhan. Hari ini kami juga masih berdoa Tuhan untuk bencana-bencana yang masih melanda Indonesia dan dunia, khususnya pemulihan bencana pasca bencana di NTT dan sekitarnya. Tuhan, Engkau yang menolong agar bangsa ini pulih dan bangsa ini dapat bangkit dari setiap bencana-bencana yang terjadi dan pulih dari pandemi ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga gereja yang sedang di dalam kondisi sakit dan pergumulan. Untuk Oma Lestari, Oma Lili Murni, Opa John Setsine, untuk Oma Dindiana, untuk Oma Ana, untuk Ibu Yanti, Bapak Umartono, dan setiap jemaat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tuhan kiranya bersama dengan mereka di dalam setiap perjuangan mereka. Anak Tuhan sungguh mengasihi mereka dan peduli terhadap mereka. Mampukan kami juga Tuhan menjadi sahabat bagi mereka, menolong, memberikan kepada mereka penguatan, menjadi orang yang mampu memperpanjangkan tangan kasih Allah, membawa sukacita dan pengharapan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang. Kiranya Engkau yang terus memelihara Tuhan setiap hal yang kami butuhkan. Engkau menolong setiap hal yang harus kami ambil sebagai keputusan. Berikan kami majelis jemaat terutama Tuhan hikmat untuk memutuskan hal-hal yang penting demi kelangsungan pembangunan gedung GKI Muara Karang ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap pelaksanaan program gerejawi tahun 2021 sampai 2022. Kiranya Tuhan yang menolong setiap majelis jemaat, bidang-bidang, komisi-komisi untuk tetap melakukan pelayanannya berdasarkan cinta kasih dan kesetiaan kepadamu Tuhan. Ini masa yang begitu menguji pelayanan kami.
Karena kami harus betul-betul mencari cara terbaik untuk bisa tetap melayani dan menjangkau jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada setiap kami kreativitas, hati untuk terus melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup. Umat Tuhan, mari kita menyatakan syukur kita untuk berkat-berkat terbaik yang Tuhan karuniakan bagi kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-8 menuliskan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui bank transfer, Majelis Jemaat menyiapkan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA, sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149, bait pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Tuhan sumber segala berkat, kami mensyukuri semua karunia terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Karunia-Mu selalu melampaui apa yang dapat kami perkirakan. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang selalu dapat kami rasakan dalam setiap pengalaman yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami dapat memberikan yang terbaik dalam persembahan yang kami hantarkan kepadamu. Dalam rasa syukur yang sungguh kami menaikkan doa kami. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang peduli. Dan Tuhan menghendaki kita untuk menyatakan kepedulian tersebut lewat kehadiran kita bagi sesama yang Tuhan jumpakan. Mampukanlah kami untuk melanjutkan kepedulian-Mu ya Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk mengerjakannya. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Allah. kini dan selamanya. Marilah terima berkat Tuhan. Jadilah berkat Tuhan dimanapun saudara ditempatkan. Hadirkanlah persahabatan dengan setiap orang dan tunjukkanlah kepedulian dan kasih bagi sesama.
Karena Tuhan sumber segala kasih karunia akan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.